Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Bambi Elzadila Irawan di IIK Bakta Podcast. Nah, gimana kabar kalian yang ada di rumah? Sekarang lagi ngapain? Semoga sehat selalu ya, dan jangan lupa jaga kesehatan pastinya. Nah, nggak bosan-bosannya di sini saya mendatangkan tamu yang sangat luar biasa, perwakilan dari UKM yang ada di IIK Bakta yang pastinya sangat banyak sekali. Yang pastinya sangat membantu kalian untuk mengembangkan bakat, mengembangkan soft skill kalian gitulah ya. Karena kemarin-kemarin sudah ada beberapa bintang tamu yang sangat luar biasa seperti itu. Nah, sekarang saya pakai baju kebangsaan kita, IIK Bakta. Nah, ini kalau kalian mau langsung aja cek di Shopee-nya juga, IIK juga punya. Lalu juga kalau misalkan di kampus mahasiswa gitu ada di IIK Shop-nya gitu. Jangan lupa beli merchandise-nya dari IIK Bakta ya teman-teman, karena bagus banget loh, ini comfort banget, kaosnya juga nyaman banget gitu lah. Nah, gak mau lama-lama, saya langsung aja kedatangan tamu yang sangat cantik sekali, yang mungkin bisa dikatakan mempunyai suara merdu. Kalian kalau pasti tahu di thumbnail dan juga judulnya, kalian pasti tahu lah ya ini dari UKM mana. Langsung saja ini kita sambut perwakilan dari UKM Paduan Suara. Ya, halo, saya hai dong di kamera buat. Hai semua. Halo. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Langsung aja perkenalan biar semuanya tahu nama dari prodi apa gitu. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Marella Firsta Joansyah. Saya dari prodi S1 Gizi. Di sini saya sebagai ketua dari UKM Paduan Suara. Ketua UKM. Wah, langsung ketuanya juga ya datang gitu. Nah, kesibukan kuliah sekarang lagi ngapain nih kalau boleh tahu? Kalau sekarang. Kuliah sekarang masih daring ya, Kak. Jadi ya masih nge-zoom seperti biasa. Seperti biasa gitu ya. Oke. Nah, langsung aja kalau misalkan tanya-tanya tentang UKM Paduan Suara boleh ya? Boleh banget. Boleh banget. Nah, sebelum itu saya akan kakaknya ini juga lepas masker ya, lepas masker biar kelihatan wajah kita dan juga kita biar ngobrolnya lebih enak. Udah cantik loh teman-teman. Nanti siapa tahu lah habis dari nonton ini siapa tahu ini tuh siapa cantik banget gitu. Langsung nge-follow IG gitu biasanya ya. IG-nya apa gitu. Nah, kalau boleh tahu nih dari UKM Paduan Suara, semua anggotanya tuh pasti bisa nyanyi ya kalau boleh tahu? Atau gimana? Atau ada yang nggak bisa nyanyi terus nanti dilatih, atau nanti gimana kalau boleh tahu? Kalau dari anggotanya sendiri yang pasti semuanya bisa nyanyi ya, Kak. Cuma dari semuanya ini pasti tingkat mereka dalam menguasai hal bernyanyi itu berbeda-beda. Seperti yang si A itu dia sudah bisa teknik vokal yang bagus, sudah bisa pecah suara atau lain sebagainya. Tapi yang satunya lagi nih dia bisa bernyanyi tapi masih bernyanyi ya seperti biasanya gitu. Ya, jadi tidak memperhatikan nada gitu loh, Kak. Ya pasti semuanya bisa nyanyi, cuma yang membedakan hanya kemampuannya saja dalam bernyanyi itu, Kak. Oke, jadi gitu. Jadi ada nggak harus semua bisa nyanyi gitu ya? Iya, Kak. Atau gitu. Terus nih ada, kalau misalkan ada penyanyi solo gitu, bisa join nggak? Maksudnya dia awalnya penyanyi solo tapi join Paduan Suara. Bisa, Kak, bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Bisa banget. Karena setahu saya tuh kalau Paduan Suara kan dan ada A, B, C kayak beda-beda gitu loh. Kalau penyanyi solo kan cuman nada itu toh, dia orang itu toh, karena apalagi duet lah katakanlah kan itu. Kalau Paduan Suara kan itu berarti bisa ya? Bisa. Oh, bisa banget. Oke. Jadi buat teman-teman yang di sini tadi sudah dikatakan Mbaknya, kalau misalkan pengen coba di Paduan Suara boleh banget. Kalau misalkan kalian, aku dulu basicnya di Solo nih, apakah bisa di Paduan Suara? Boleh ya, bisa ya. Bisa, Kak. Bisa banget. Oke. Nah, bedanya UKM Padus dengan UKM musik tuh apa kalau boleh tahu? Kalau perbedaannya sih sebenarnya sudah bisa sangat jelas. Sangat jelas ya. Diperhatikan. Jadi kalau misal UKM Padus itu mereka lebih fokus ke latihan vokalnya saja. Tapi kalau UKM musik itu biasanya mereka lebih fokus untuk latihan ke alat-alat musiknya. Yang UKM musik butuh juga vokalis gitu, seperti vokalis, tapi vokalisnya itu yang penting ya bisa bernyanyi dengan bagus. Tapi kalau Padus itu kan harus memperhatikan nada, terus yang dipelajari juga ya lumayan banyak gitu. Apalagi harmonisasi segala macam. Banyak banget ya gitu kayak nada-nada gitu. Gitu. Kalau itu bisa nggak sih kayak collab gitu? Kalau collab bisa. Bisa ya. Tapi mungkin collabnya tuh lebih ke seperti vokal grup tapi pengiringnya dari UKM musik ya, karena kan vokal grup syarat vokal grup itu kan biasanya 5-10 anak. Nah, itu bisa. Oke, jadi diiringi dari UKM musik sendiri gitu ya. Oke, luar biasa loh. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apa sih yang menentukan seseorang anggota Padus itu terus
menempati posisi, maksudnya kayak apa sih yang menentukan seseorang untuk menempati posisi itu, terus misalkan kayak sopran, kayak nada-nada gitu loh, jenis-jenis nada gitu, aku nggak tahu sih itu apa yang menentukan. Kalau untuk menentukannya sih sebenarnya kita bisa pakai seperti piano gitu Kak, dites seperti pakai piano dari notasi-notasinya. Aku kurang hafal sih Kak notasinya itu seperti apa, tapi bisa dites dari situ. Nanti misal dia di notasi G atau F gitu, dia bisa berarti dia tipe suaranya rendah atau alto. Itu biasanya pada wanita. Terus kalau sopran itu biasanya tipe-tipe suara yang bernada tinggi, itu juga wanita. Kalau laki-laki juga punya suara nada tinggi itu namanya tenor. Kalau yang rendah itu bass biasanya. Cuman 2 itu aja ya? Atau gimana? Atau ada istilah-istilah lain? Sebenarnya ada istilah lain namanya mezzo-sopran sama bariton. Mezzo-sopran itu biasanya yang punya perempuan. Mezzo-sopran. Dan itu tipe suaranya itu lebih tinggi dari sopran. Ya, sopran, dan lebih rendah dari apa? Itu alto. Oke. Iya, saya lupa. Wow, jadi banyak banget ya saking itunya. Jadi ada beberapa jenis suara yang nggak bisa disamakan gitu ya. Kita tadi ada sopran, ada alto, terus ada tenor, bass gitu juga ya. Cowok juga ada bedanya gitu. Iya. Oh gitu, luar biasa. Kalau aku tipe-tipe suara kayak apa nih kalau boleh tahu? Kalau aku lihat dari cara bicaranya sepertinya kakak tenor. Tenor itu ya apa? Apa itu tenor? Aku tremor, deket banget tremor aku. Gimana? Yang tipe suara laki-laki tapi lebih ke tinggi. Oke, bisa. Siapa tahu aku mungkin ikut coba-coba tes gitu. Oh, berarti aku beneran tenor gitu ya. Siapa tahu gitu. Nah, kalau kakaknya sendiri bagian apa kalau pas paduan suara? Kalau aku lebih ke alto sih Kak. Alto itu yang rendah cewek. Iya, soalnya aku kalau nyanyi nada tinggi tuh nggak kuat. Kuatnya rendah-rendah aja. Jadi sebelum masuk UKM itu ada tesnya sendiri, nanti baru dimasuk-masukin gitu. Ada tesnya kan, misalkan masuk terus ayo coba tes ini, misalkan oh kamu ternyata sopran, ikut grup sopran nanti pas waktu paduan suara gitu atau gimana? Kalau dari pengalaman yang periode tahun lalu ada tesnya sih Kak. Biasanya tesnya itu menentukan pengelompokan jenis-jenis suara ya, biar nanti saat latihan itu harmonisasinya pas gitu kan, nggak nyari-nyari lagi gitu. Iya, paham. Saat sebelum masuk UKM juga ada tahap seleksinya Kak. Cuma untuk yang tahun ini itu kemarin seleksinya mereka bernyanyi lagu Jingle Ika dan satu lagi itu lagu bebas. Lalu ada ini tes nada juga. Jadi pembimbing kita itu memainkan keyboard. Misal pembimbing kita memencet notasi yang ini. Nah, mereka itu harus nebak itu do, re atau mi gitu. Oh alah. Aku nggak tahu guys, do re mi itu kayak gimana gitu. Apalagi ya, itu kalau paduan suara itu nggak sih bukunya tuh kayak ada huruf balok, apa sih? Nada balok. Iya, biasanya itu disebut partitur. Iya itu. Iya, partitur. Iya. Nggak tahu guys, jangan dibully aku ya. Nggak tahu. Itu latihannya. Ada nadanya gitu ya? Iya, tapi ada sih sebagian yang belum paham partitur karena kan tuh pakai huruf balok ya Kak. Jadi harus belajar lagi. Lagi. Jadi selama pas kamu latihan tuh ya cuman kayak do, strip, re gitu-gitu, cuman ada itu. Belum sampai ke yang huruf balok. Belum. Sih. Saya juga masih belajar sih Kak. Apa-apa. Tapi udah bagus, udah ketua paduan suara gitu kan, udah. Jadi udah salah ada basic gitu udah mau. Daripada saya gitu ya, aku nggak bisa nyanyi guys, soal mohon maaf nih kalau menyanyi nanti wah gitu medak gitu. Tapi aku pede kalau denger suara aku tuh pede. Tapi kalau pas nggak tahu ya, pas nyanyi tuh pede, pas didengerin kayak apaan sih ini cringing banget gitu. Iya kan. Kamu pernah gitu nggak? Awal-awal sebelum masuk padus kayak gitu sih Kak. Kayak gitu juga ya. Paling bagus di kamar mandi. Iya benar. Keluar kamar mandi gitu ya. Kamar mandi kayak sini kayak HP gitu. Oke, lanjut ya, kalau boleh tahu nih dari dalam paduan suara, dalam UKM paduan suara, nah itu kan tujuan utamanya itu mencapai harmoni. Kalau boleh tahu, yang mencapai harmoni yang sesuai. Nah itu ada gimana sih Kak cara ngaturnya gitu, terus apalagi kan punya tipe suara yang berbeda-beda gitu. Nah itu kembali lagi untuk mengaturnya ya kita melihat kita mencari pembagian suaranya itu tadi. Setelah dapat kelompok-kelompoknya, lalu yang pertama dilakukan tuh dari kitanya sendiri. Jadi kalau untuk harmonisasi yang pas itu saat bernyanyi harus membusungkan dada. Jadi biar
Oh gitu Tapi ya. jangan terlalu lulus aja Kak. Ya jadi membusungkan dada itu tujuannya agar kita tuh bisa dengan baik menyimpan udara gitu di dalam tubuh kita. Karena kalau misalnya kita bernyanyi kehabisan udara, suara kita juga nggak kuat buat ngeluarinnya gitu Kak. Terus juga biasanya itu dalam pengaturan barisan sih Kak. Jadi biasanya yang laki-laki atau perempuan yang suara bernada tinggi tuh di belakang. Kalau yang rendah itu di depan. Itu tujuannya biar suara yang rendah itu tidak ketutup sama yang nadanya tinggi gitu Kak. Kalau misalnya nada tinggi taruh di depan, kayak gitu sih Kak. Jadi sesuai dengan tadi ya pembagian suara gitu tadi ya untuk mencapai satu kata yaitu harmonisasi gitu, harmonis. Oke. Terus semisal nih ada orang semisal nggak bisa nyanyi, kayak aku kan nggak bisa nyanyi tuh. Pengen ikut paduan suara boleh nggak sih? Boleh sih Kak. Cuma gini, kembali lagi semisal dia itu istilahnya belum bisa bernyanyi dengan baik. Nah terus dia mau masuk paduan suara itu tidak apa-apa, tapi yang penting kita lihat dulu komitmennya dia itu, jiwanya dia ada di paduan suara atau hanya ingin sekedar ikutan aja UKM gitu. Karena kan ada sebagian anak yang hanya ingin ikut-ikutan UKM gitu biar ada namanya saya dari UKM Padus gitu, tapi jiwanya nggak di Padus gitu. Ada yang seperti itu. Ada nggak sih? Kamu nemu nggak sih kayak pas selama kamu menjabat periode gitu? Anak-anak yang seperti itu? Kayak gitu? Ada sih. Ada sih. Ya. Ada beberapa. Jangan diulangin loh ya. Ketuanya tahu loh ini. Tapi nggak banyak kan ya, pasti semuanya niat lah ya. Iya, beberapa aja sih kan. Beberapa aja. Oknum gitu. Biar kelihatan keren padahal ya harusnya kalau ikut UKM gitu ditenani gitu ya niat. Kalau kan pasti ada itu nggak sih guru vokal? Ada kan? Ada kan pasti kalau misalkan nggak bisa nyanyi kan pasti ada guru vokal, nanti kalian akan dilatih, baru nanti ada pembagian suara, nanti kalian langsung apa gitu kan ya? Oke, nah bener banget. Langsung aja nih, mungkin dari pembicaraan kita tadi langsung, wah aku langsung semangat, langsung punya motivasi buat ikut paduan suara, langsung boleh langsung join aja gitu ya, karena have fun ya di sana ya pasti ya. Have fun banget nyanyi-nyanyi, siapa kapan lagi ikut UKM harus nyanyi-nyanyi gitu kan. Terus nih ada lagi nih. Terus misal nih ya, aku yang belum pernah ikutan paduan suara dan gak bisa nyanyi, itu tadi bisa ya disebutin ya, bisa ikut paduan suara, itu bisa. Kalau semisal nih orang itu tuh gak ada perkembangan, maksudnya tuh kayak pas habis dilatih vokal terus itu nanti gak bisa ngikutin nada atau gimana tuh gimana? Oh itu setelah menjadi anggota? Atau gimana? Atau sebelum itu ada tes gak sih? Ada sih Kak, tapi setelah menjadi anggota mereka ya alhamdulillah latihannya ini sih Kak, niat semua sih. Ada signifikan perkembangan gitu ya, perubahan gitu ya. Perkembangannya juga nggak langsung gitu ya, sedikit demi sedikit ada. Nah kalau boleh tahu nih, kalau misalkan ada orang yang habis dilatih itu kayak standarnya cuma segini, nggak bisa berubah Kak. Maksudnya kan emang ada bawaan ya, kalau suara itu ada yang bawaan, ada yang bisa dilatih, ada yang latih vokal. Nah kalau misalkan yang bawaannya cuma segini tuh berarti emang langsung ditentukan nanti masuk nada apa gitu. Oh iya, tetap Kak. Karena kan kita juga bernyanyi itu bareng-bareng ya Kak. Jadi ya nggak satu suara aja yang didengar, semuanya juga didengar. Semua bareng-bareng gitu ya. Pasti suaranya bareng gitu ya. Nggak kalau satu kan takutnya nanti kan beda gitu kan ya. Sedikit suara pun itu membantu sih. Semua membantu gitu. Entah itu kalian misalkan aku cuma bisa nada rendah langsung aja nggak apa-apa gitu. Nada rendah kayak kakaknya bisanya nada rendah nggak apa-apa gitu. Nada tinggi monggo, kalau nada ya sedang-sedang ya monggo. Semuanya kalau misalkan ada niat dan mau berlatih bernyanyi monggo, karena tuh latihan nyanyi itu nggak serta-merta latihan guys teman-teman. Jadi kalau kalian itu nyanyi itu dengan hati gitu lah. Kalau dengan hati kan pasti kan kayak indah, harmonis. Iya. Omonganku berat sekali hari ini. Oke, nah lanjut lagi ya. Ada nggak sih Kak yang orang yang memang bener-bener nggak bisa masuk padus gitu? Kenapa alasannya? Nggak bisa, maksudnya kayak ya tadi kayak disebutin gitu, kayak bisa mungkin kembali lagi sih Kak, kan semuanya itu bisa bernyanyi ya Kak. Dan kita juga mengadakan seleksi. Semisal dari seleksi itu orang ini belum bernyanyi dengan baik, tapi kita lihat dia itu komitmen dan niat gitu. Dari dia ikut seleksi, dia tepat waktu, terus gak males-malesan, nah itu bisa kami terima. Tapi kalau misalnya dia suaranya ini ya sama seperti anak yang sebelumnya, belum terlalu baik, tapi dia kita lihat itu nggak niat, kayak misal dia nggak ikut seleksi yang A tapi ikut seleksi yang B, ya itu jadi bahan pertimbangan sih Kak. Ada seleksi A, B, C-nya ya?
Iya, kemarin itu ada 2 yang menyanyi lagu jingle itu sama yang tes nada. Tesnya itu ada nyanyi jingle Ika sama lagu bebas. Iya, gitu. sama tebak nada itu. Tebak nada. Iya. Oke. Jadi aduh agak berat ya kalau aku ya. Suruh nyanyi, aduh jangan ya gitu. Aku menari aja. Apa? Oke. Nah, lanjutnya ya. Terus nih di akhir-akhir ini kan daring ya. UKM-nya daring gitu. Iya. Nah, itu latihannya gimana sih? Kalau boleh tahu selama pandemi? Kalau untuk latihannya sendiri memang agak ini ya Kak, sedikit rumit, tapi kita mengusahakan agar paduan suara ini tetap aktif dengan kita itu mengadakan acara seperti kemarin itu kita ngadain acara webinar. Jadi webinar itu internal untuk UKM paduan suara. Webinar itu kita mengadakan dengan tujuan sebagian dari memberi materi kepada adik-adik yang baru ini. Materinya itu tentang nada juga Kak. Jadi itu webinar sekaligus memberikan materi dari situ. Terus juga sekarang kita sedang dalam proses event paduan suara juga, lomba paduan suara antar fakultas itu bulan ini. Iya. Keren. Udah berjalan yang itu webinar, udah ya? Udah, itu udah terlaksana 8 Januari. 8 Januari lalu. Yang untuk yang lomba itu belum ya? Masih akan ya? Untuk yang lomba Jumat 19 Maret. Hah? Besok dong? Iya. Oh my god. Udah dibuka belum sih? Apa Kak? Pendaftarannya atau gimana? Oh sudah. Mohon maaf ya teman-teman, aku udah lama nggak di sini. Saya PKL jadi nggak tahu apa-apa gitu. Iya, ya selain nggak apa-apa. Udah ada apa itu? Perwakilannya udah dapat? Udah Kak, banyak antusiasnya yang mau ikut gitu. ya. Tapi itu lombanya khusus maba 2021. 2021 khusus maba gitu. Karena kan masih semangat ikut event. Oh gitu. Iya. Wah, besok banget ya. Iya. Besok ini tanyanya kapan ya ini BTW? Iya. Tanggal 19 Maret itu sudah dilaksanakan lomba paduan suara ya. di IKA sini. Iya. Oh gitu. IKA saja. Aku pengen tahu loh, lihat itu di live gak sih di YouTube? Enggak ya? Live-nya di Instagram paduan aja suara, ya, paduan iya. suara. Oke. Duh, aku pengen lihat loh nih. Kapan sih acara, jam berapa? Hari Sabtu jam 9 Kak. Hari Sabtu Sabtu tuh tanggal 19 deng ya? Iya. Oh, kira Jumat hari Jumat. Oh, Sabtu ya? Salah gitu. Iya, Sabtu kan ya? Iya, Sabtu. Tanggal 19 itu adalah Iya. Puncak lombanya. Iya. Lombanya. Itu ada itu enggak sih? Jenis yang ditentukan lagunya bebas atau? Oh, untuk lagunya sendiri tuh ada 2. Yang dinyanyikan tuh himne IKA, yang satu lagi lagu daerah tapi bebas. Bebas gitu. Oke, per fakultas. Iya, per fakultas. Berarti cuma ada 4. Iya. Per fakultasnya boleh mewakilin 2 grup atau berapa? Minimal 15 orang. Enggak, maksudnya kayak satu fakultas itu ada 2 grup gitu. Satu grup saja. Satu grup saja. Jadi ada 4 grup aja. Iya. Oh gitu. Jadi 4 grup dari Fakultas Kedokteran Gigi, Farmasi, Fakultas Kesehatan dan Fakultas Teknologi Manajemen Kesehatan gitu. Wah, luar biasa. Aku pengen banget lo lihat, tapi sayangnya aku nggak bisa gitu ya. Siapa tahu nanti next event saya diundang. Jadi apa? Jadi perame gitu. Jadi rame-ramean doang. Oke, lanjut ya. Kalau boleh tahu nih, dalam paduan suara yang paling langka itu suara tipe apa kalau boleh tahu? Suara yang tadi kayak sudah saya sebutkan, yang mezzo sopran sama bariton. Mezzo sopran tuh yang lebih tinggi dari sopran tapi lebih rendah dari apa gimana? Lebih tinggi dari alto. Lebih rendah dari alto. Ya. Gitu. Gimana sih, aku belum boleh contohin dong kamu nyanyi. Nah, itu Kak. Enggak, yang kamu aja, yang versi nada kamu. Nyanyi lagu apa nih Kak? Himne IKA aja deh, himne IKA. Jingle IKA aja ya Kak? Iya, boleh terserah. IKA Bakti Wiyata, Developing Health Expert, Institut Ilmu Kesehatan pertama di Indonesia. IKA Bakti Wiyata, Developing Health Expert, pendidikan berkualitas, menentukan masa depan cemerlang. Wih, luar biasa, tepuk tangan dong yang ada di sini. Ya, gila, keren banget loh. Itu belajar udah dari kecil atau gimana? Atau gimana? Belajar apanya Kak? Nyanyi. Oh, nyanyi. Nyanyinya. Oh, kalau dari kecil sih saya sudah sering nyanyi sih Kak, dari sering TK. Nyanyi. Oke. Jadi TK. Berarti TK juga ikut lomba-lomba nyanyi? Iya, di TK juga. Wah, sering menang lah, Bede.
Iya. Iya, malu-malu. TK, SD ikut lomba. SD ikut Iya, lomba, menang. Iya, lagu Twinkle Twinkle. Oh my god. Coba dong lagi. Masih apa kayak? Kayaknya masih. Kecil-kecil aja, sedikit Iya. aja gitu. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Lupa kan? Udah gitu. Yeay, bagus Udah banget lama. loh. SMP juga ikut paduan suara atau SMP ikut. SMP SMA ikut? Ya sama ikut juga. Gila sampai kuliah loh ikut paduan suara, kayak konsisten ya ini ya. Iya. Emang bakat atau emang diarahin dari orang tua? Enggak sih Kak, emang keinginan diri sendiri. Kalau dari awal saya udah merintis yang ini ya saya pengen lanjutin aja sih Kak. Ya, gila, Ya. keren banget loh. Ada cita-cita nggak sih kamu gitu jadi paduan suara terkenal gitu? Atau gimana penyanyi terkenal gitu, ada nggak sih? Mungkin lebih ke penyanyi aja sih Kak. Penyanyi? Iya. Sering nyanyi lagu apa kalau boleh tahu? Aku tuh sebenarnya suka dengerin lagu barat, tapi aku suka nggak hafal gitu kan liriknya. Kalau lagu Indonesia aku jarang dengerin sih Oh, Kak. gitu. Nah, dari UKM paduan suara nih, ada proker unggulan nggak sih dari UKM tersendiri itu? Proker unggulannya mungkin ini Kak, seperti ikut-ikut event, ya event wisuda seperti itu sih Oh Kak. kan sudah mesti always ya itu ya dari Iya. Ika Bakti Bata gitu. Nah, terus ada gitu nggak sih proker besar yang sangat kalian pengen ikut, kayak semisal kayak turnamen apa ya, kayak lomba paduan suara yang tingkat Kompetisi. nasional gitu, ada nggak sih keinginan kayak gitu? Ada sih Kak. Ada nggak sih? Ya pasti kan biar dikenal ini loh dari UKM paduan suara IIK Bakta gitu ya. Nah, terus tadi sudah disebutin misalkan ada webinar, ada lomba gitu. Nah, ada keinginan nggak sih kamu ikut jadi membuka lomba tapi tingkatnya udah lebih tinggi gitu? Ada sih Kak. Ada ya. Cuma mungkin itu nanti bisa dilanjutkan untuk adik-adik periode selanjutnya. Iya, buat ini. adik-adik UKM paduan suara jangan berhenti prokernya, Iya. lanjut terus kalau bisa sampai tingkat. Ya kalau tadi kan tingkat fakultas, boleh nih tingkat institut gitu ya. Semuanya boleh ikut, nggak hanya mandang prodi atau fakultas, tapi boleh semuanya. Nah, kalau misalnya bisa lagi berani langsung aja ambil yang tingkat kota, tingkat Kerasin dan Kediri, boleh banget gitu. Kan siapa tahu nanti nama IIK Bakta dan UKM paduan suara IIK Bakti Bata bisa terkenal gitu ya. Amin. Amin. Nah, ada nggak sih kamu tuh kayak perkumpulan UKM paduan suara sekota Kediri, atau mungkin sarasehan, atau mungkin bertukar pikiran sama kampus-kampus lain gitu? Kalau sejauh ini sih belum ada sih Belum Kak. ada sih, tapi ingin ya kalau Iya, misalnya ingin. gitu. Siapa tahu bertukar informasi, nambah informasi kan bisa gitu ya. Nah, tadi kakak sudah disebutin kakak masuk di Alto. Ya, Alto. Oke. Nah, dari UKM paduan suara nih, kenapa kamu kok ingin milih gitu? Emang karena tadi ya? Iya, salah tadi tuh Kak. Dari awal udah ikut UKM paduan suara, ya udah dilanjutin aja. Mungkin sebagian orang ada yang pengen explore gitu ya Kak, keluar dari zona nyaman lah istilahnya. Tapi kalau saya bukan tipe orang yang seperti itu Kak. Jadi kalau misalnya dari awal saya udah ngejalaninnya ini, ya udah saya lanjutin aja. SD itu kamu udah ikut paduan suara? Oh, kalau SD belum ada Kak. Kalau SD belum ada. Iya, kalau di Oke, SD cuma saya. nyanyi solo. Tapi kalau mulai SMP sampai sekarang paduan suara. Iya. Kenapa kamu nggak pengen milih yang solo? Karena apa? Belum pede atau Mungkin lebih ke belum pede sih. belum Kak. pede sama nyaman yang di bareng-bareng gitu Iya. ya gitu. Tapi menurut aku keren loh kalau paduan suara pakai baju kayak gitu kan, terus suaranya udah tinggi gitu, serius. Bagus loh, aku pernah lihat itu salah satu paduan suara Indonesia itu tanding di, kalau nggak salah di mana gitu, pakai baju Bali anak-anak kecil gitu. Itu bagus banget. Kayak pembagian nadanya tuh kok bisa sinkron gitu loh. Iya, Meskipun iya. kan beda, meskipun beda tapi kan kayak bisa saling saut menyahut gitu lah. Keren luar biasa UKM paduan suara. Nah, saat ini untuk anggota UKM ada berapa kalau boleh tahu? Kalau untuk ini, kalau misal udah dijumlah sama kakak tingkatnya yang saya ini yang sekarang ada 40 anak, tapi 40 kalau anak. untuk adik tingkatnya tuh 35. Berarti 75 ya total Iya. ya, 75. Oke, lumayan banget ya. Iya. Oke, wah luar biasa. Nah, kalau misalkan nih tiba-tiba ada mahasiswa semester pertengahan nih, maksudnya bukan maba, itu ikut yang di pertengahan semester gitu boleh nggak? Boleh. Boleh banget ya, masih available ya. Iya, meskipun sudah semester tua juga boleh. Boleh. Kayak aku boleh ya berarti ya. Iya, boleh.
Enggak. Udah uzur, udah tua nih. Ya udah sepuh ya. Jangan aku enggak. Nanti kalau misalkan tetap ikut nanti enggak lulus dong nanti aku. Jangan ya. Aku pengen lulus juga nih. Kan siapa tahu aku lulus di wisuda, mbaknya yang ngiringin di wisuda. Ketunggu ya di wisuda aku. Oke, ini mungkin di sini kalau boleh tahu Instagramnya apa Kak? Instagram UKM PSM_GIBW. Paduan Suara Gema IK Bakti Wiata. Namanya itu disingkat PSM. Iya, Paduan Suara Mahasiswa _, G-nya tuh Gema, IBW-nya tuh IK Bakti Wiata. Gitu. PSM_GIKBW. GIBW gitu. Oke, nah langsung aja follow di sana, langsung ada informasi yang seputar tentang paduan suara. Terus nanti juga kalau misalkan tiba-tiba pengen ikut, langsung aja di DM, di follow Instagramnya gitu. Nanti langsung dijawab 24/7. Semuanya itu dijawab. Kalau tanya apapun boleh, monggo gitu ya. Cuma tanya-tanya nggak apa-apa, santai. Tapi yang penting jangan berondong ya. Takutnya nanti spam kayak nge-lag HP-nya ini, adminnya gimana nih? Gimana nih? Spam banget, sabar ya gitu. Sabar satu gitu ya. Mungkin ada disampaikan buat teman-teman yang ada di rumah gitu nonton ini. Buat teman-teman yang ada di rumah, mungkin pesannya lebih ke paduan suara aja sih Kak, ke UKM ini. Semoga UKM paduan suara di IK Bakti Wiata ini semakin sukses, semakin banyak proker ke depannya, agar bisa semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Amin. Nah, itu langsung aja kalau misalkan ada yang pengen itu langsung join boleh ya? Boleh. Nah, ditunggu loh buat teman-teman yang ada di rumah, buat mahasiswa nih boleh langsung join. Nah, nanti biar sama-sama mendukung UKM Paduan Suara ke tingkat nasional. Amin. Gitu sih. Nah, luar biasa hari ini teman-teman sudah kedatangan tamu yang mempunyai suara indah, merdu banget. Aku sampai kayak terhanyut yang mungkin dari kecil sudah dididik menjadi penyanyi dan sekarang sampai menjadi mahasiswa pun masih konsisten di bidang tarik suara gitulah ya. Nah, yang penting intinya itu tetap konsisten gitu ya. Nah, mungkin cukup di sini perbincangan kita. Terima kasih banyak Kak sudah hadir. Juga, Kak. Jangan kapok ketemu saya. Saya tunggu di itu wisuda saya. Iya. Saya wisuda kamu yang ngiringin ya. Iya. Ya, amin. Ya, semoga saya juga cepat-cepat wisuda gitu ya. Amin. Ya. Oke, mungkin itu dia perbincangan kita. Mungkin kalau misalkan ada request gitu langsung aja komen di kolom chat, di kolom komentar yang ada di bawah sini. Nah, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe ke channel IK Bakti Wiata. Jangan lupa share ke teman-teman kalian semua. Dan see you di video selanjutnya. Bye.